mempresentasikan tugas kami dari video ini yang berjudul Fakta, Konsep, dan Generalisasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nufira Sulaida dengan NIM 20423025 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Raisa Ramadhani dengan NIM 20423022. Perkenalkan, nama saya Anggun Aulia dengan NIM 20423023. Perkenalkan, nama saya Ufi Sofia Herani dengan NIM 204230004. Dan saya ZF Maulana Mursyid dengan NIM 2042302016. Baiklah, saya akan membahas tentang fakta. Fakta adalah pernyataan yang benar dan dapat diverifikasi tentang dunia nyata. Ini berarti bahwa fakta dapat dibuktikan dengan bukti objektif dan dapat dikonfirmasi oleh orang lain. Fakta dalam IPS adalah informasi yang benar dan dapat dibuktikan. Fakta ini biasanya berasal dari sumber terpercaya seperti buku, jurnal ilmiah, atau data statistik. Fakta IPS membantu kita memahami dunia dan sejarah dengan lebih baik. Baik, saya akan menjelaskan contoh fakta dalam IPS dari segi sejarah. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini adalah fakta yang dapat dibuktikan dengan berbagai sumber sejarah. Yang kedua, dari geografi. Gunung Merapi adalah gunung berapi aktif di Indonesia. Fakta ini dapat dibuktikan dengan data ilmiah dan penelitian tentang gunung berapi. Yang ketiga, dari ekonomi. Harga BBM di Indonesia mengalami kenaikan pada tahun 2022. Fakta ini dapat dibuktikan dengan data statistik dan berita ekonomi. Yang keempat, sosiologi. Jumlah penduduk Indonesia terus meningkat. Fakta ini dapat dibuktikan dengan data sensus penduduk. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian konsep. Konsep adalah sebuah ide, gagasan, atau pengertian abstrak yang merangkum sebuah kelompok, objek, peristiwa, atau abstraksi yang memiliki karakteristik atau sifat umum. Konsep membantu kita untuk mengelompokkan informasi dan memahami dunia di sekitar kita dengan lebih mudah. Beberapa contoh konsep. Yang pertama itu ada warna. Konsep warna mencakup semua spektrum cahaya yang dapat kita lihat. Kedua, keadilan. Konsep keadilan adalah ide abstrak tentang apa yang benar dan adil dalam sebuah situasi. Ketiga, kebebasan. Konsep kebebasan adalah ide abstrak tentang kemampuan seseorang untuk bertindak dan berpikir tanpa batas yang tidak wajar. Konsep dibentuk melalui pengalaman, bahasa, dan pendidikan. Konsep sangat penting dalam banyak bidang kehidupan, termasuk komunikasi. Kita menggunakan konsep untuk berkomunikasi dengan orang lain. Pemikiran. Konsep membantu kita berpikir secara logis dan sistematis. Kreativitas. Konsep dapat menjadi dasar untuk penciptaan seni, musik, dan literatur. Singkatnya, konsep adalah alat penting yang membantu kita memahami dan mengorganisir dunia di sekitar kita. Generalisasi dalam IPS adalah proses menarik kesimpulan umum dari beberapa fakta atau contoh spesifik yang telah diamati. Kesimpulan ini kemudian diaplikasikan pada kasus lain yang memiliki karakteristik serupa. Generalisasi membantu kita memahami pola dan tren yang lebih luas dalam berbagai fenomena sosial, sejarah, dan geografis. Berikut contoh generalisasi dalam IPS. Yang pertama, sejarah. Fakta Perang Dunia I dan Perang Dunia II merupakan konflik berskala besar yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Generalisasinya, konflik berskala besar cenderung mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerusakan. Kedua, geografi.
negara-negara dengan wilayah yang subur dan sumber daya alam yang melimpah cenderung memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Yang ketiga, ekonomi. Generalisasi dari ekonomi yaitu negara dengan tingkat investasi yang tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Keempat, sosiologi. Generalisasi dari sosiologi adalah perbedaan budaya dan tradisi dapat mempengaruhi nilai-nilai dan perilaku masyarakat. Generalisasi merupakan alat yang penting dalam pembelajaran IPS karena membantu kita untuk memahami dan memprediksi berbagai fenomena sosial dengan lebih baik. Namun perlu diingat bahwa generalisasi harus digunakan dengan hati-hati dan tidak boleh disalahgunakan untuk menjustifikasi diskriminasi atau bias terhadap kelompok tertentu. Itulah penjelasan dari kelompok kami tentang fakta, konsep, dan generalisasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.